Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amawalah ma ba'du. Para pemirsa pecinta bahasa Arab dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan saraf. Yani insyaallah kita masuk ke pembahasan pertama dari kitab saraf, yang kedua, jilid kedua dari kitab saraf silsilah ta'lim lughah al-arabiyah. Nah, pembahasan pertama dalam kitab ini adalah al-mizanus sarfi lil af'al. Timbangan-timbangan saraf dalam fi'il, yakni bentuk timbangan saraf dalam pembahasan tentang fi'il. Bagaimana timbangannya? Nah, karena tentunya kalau kita ingin membahas saraf secara kontinu terus-menerus, kita harus paham hal ini, timbangan saraf, karena akan banyak kita pakai istilah waznuhu fa'ala, doroba waznuhu fa'ala. Doroba timbangannya adalah fa'ala. Qatala waznuhu fa'ala. Qatala timbangannya adalah fa'ala. Nah, timbangan ini yakni yang menjadi patokan. Menjadi patokan. Jadi, toyib, kita mulai pembahasannya. Semua fi'il dalam ilmu saraf itu patokannya adalah fa'ala. Fa'ala. Fi'il dari fa'ala. Jadi, kalau kita ingin menyebutkan umpamanya hasiba. Hasiba timbangannya adalah fa'ila. Nah, ini adalah istilah dan sudah kesepakatan ulama saraf. Kenapa mesti fa'ala, Ustaz, bukan doroba yang lain? Nah, ini adalah ijtihad ulama saraf, disepakati bahwasanya segala timbangannya adalah fa'ala, karena semua tentunya fi'il adalah dari kata fa'ala. Nah, semua fi'il dari kata fa'ala. Nah, kaidah pertama, kita akan membahas bahwasanya fi'il itu ada mujarrad, ada mazid. Dalam masalah saraf, fi'il ada mujarrad wa mazid. Mujarradun wa mazidun. Fi'il terbagi dua. Ada mujarrad, ada mazid. Mujarrad ini, apa yang dimaksud dengan mujarrad? Baik, masuk kita ke kaidah yang kedua. Mujarrad adalah fi'il yang tidak ada tambahan. Nah, kita pakai bahasa Indonesia ya, biar lebih mudah. Mujarrad artinya, mujarrad adalah yang tidak ada huruf. Kurang panjang ini. Coba di bawah, huruf tambahan di dalamnya. Nah, itu dia mujarrad, yang tidak ada huruf tambahan di dalamnya. Contoh, jalasa. Lawan dari mujarrad adalah mazid. Berarti kalau mazid adalah yang ada huruf tambahannya. Ini yang pertama. Jadi mujarrad itu yang tidak ada huruf tambahan di dalamnya. Terkadang dia aslinya 3 huruf, ada juga yang si 4 huruf. Contohnya zalzala. Nah, ini huruf asli. Nah, tapi yang si 4 huruf ini sedikit. Zalzala, ada juga tom'ana. Nah, kebanyakan itu pada dasarnya fi'il itu si 3 huruf. Ini namanya sulasi mujarrad. Adapun yang rubai ini namanya rubai mujarrad.
Nah, sulasi mujarrad. Yang ini namanya rubai mujarrad. Jadi mujarrad itu yang tidak ada huruf tambahan di dalamnya. Ada kalanya dia si 3 huruf, sulasi mujarrad, contohnya jalasa, zahaba, qatala, kataba, qara'a. Ada kalanya si 3 huruf, makanya dia namanya rubai dari kata arba'ah, rubai mujarrad. Yang dia pada dasarnya memang 4 huruf, zalzala, tom'ana. Nah, kemudian kaidah yang ketiga, yakni tentang mazid. Tadi kita sudah membahas ini tentang mujarrad. Yang ketiga adalah mazid. Mazidun. Apa itu mazid? Mazid ya kebalikan tadi mujarrad, seperti yang kita katakan tadi, yang ada huruf tambahannya. Contohnya, kalau dia sulasi mazid, jadi terbagi dua juga, ada rubai, ada sulasi. Sulasi mazid. Apa arti sulasi mazid? Yang pada dasarnya si 3 huruf, kemudian dikasih huruf tambahan. Contoh, nah, jalasa menjadi jalasa. Nah, atau contoh yang lain, qatala. Aslinya qatala menjadi qatala. Nah, ini ada fungsinya. Nah, kenapa ditambah Ustaz? Kenapa tidak pada dasarnya saja kembali jalasa? Nah, ini tentunya kita tergantung ingin menyebutkan apa. Kalau jalasa, qatala, ini nanti ada secara rinci kita sebutkan fungsi-fungsinya kalau tambahan. Nah, ini namanya lil musyarakah, yakni berarti saling. Nah, jalasa, jalasa duduk, jalasa saling menduduki. Nah, qatala, qatala membunuh, qatala saling membunuh, berperang. Nah, itu contohnya. Banyak tentunya modelnya. Umpamanya qatala, taqatala, ini semua adalah sulasi mazid. Nah, taqatala ini juga berarti saling, saling berperang. Taqatala. Nah, ini tambahannya ada huruf ta, ada huruf alif. Tapi pada dasarnya ini adalah katanya qatala, 3 huruf. Maka dia sulasi mazid. Ada juga rubai mazid. Rubai mazid. Rubai mazid. 4 huruf yang ada tambahannya. Contohnya apa? Seperti ini. Tadi kita katakan zalzala. Nah, tazalzala. Tazalzala. Zalzala artinya menggoncang. Tazalzala bergoncang. Zalzala ini menggoncang butuh kepada maf'ulun bih, objek. Tapi ini tidak boleh, tidak butuh kepada objek. Ini li ta'addi namanya. Afwan, ini lil lazim, membuatnya menjadi fi'il lazim. Tazalzala bergoncang. Nah, jadi kita membahas di sini hanya sekadar istilah saja. Ini namanya istilahnya rubai mazid, yang pada dasarnya 4 huruf, ada dikasih huruf tambahan. Nah, kemudian kaidah yang keempat, semua ini kita kembalikan ke fa'ala. Wazan itu, wazan fi'il, wazan fi'il, semuanya adalah fa'ala. Maksudnya apa? Kalau kita ditanya tentang wazan, kita cocokkan ke fa'ala. Umpamanya, tadi, dari awal kita sudah jelaskan tadi. Kalau Anda ditanya, apa wazan daripada apa wazan daripada syarufa? Syarufa, wazannya adalah fa'ula. Fa'ula. Jadi kalau wazan daripada hasibah,
hasiba. Wazannya fa'ila. Nah, jadi ini kaidah yang keempat. Wazan fi'il itu dikembalikan kepada fa'ala dan disesuaikan barisnya. Kaidah yang keempat. Kemudian yang kelima, ditulis huruf tambahannya. Huruf tambahannya ditulis ketika wazan. Huruf tambahan, bahasa Arabnya huruf zaidah. Tuktabu fil wazan. Tuktabu fil wazan. Huruf tambahan ditulis dalam wazan. Umpamanya, ini tadi, jalasa. Apa timbangan jalasa? Nah, jalasa waznuhu fa'ala. Tazalzala. Apa timbangan daripada tazalzala? Tafa'lala. 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 Nah. Jadi, kaidah yang kelima, tambahan itu ditulis di wazan. Nah, ana lupa tadi menjelaskan juga, setiap rubai itu timbangannya fa'lala. Fa'lala. Nah, ini yang rubai. Yang rubai selalu timbangannya fa'lala. Nah, jadi zalzala tom'ana ini fa'lala. Zalzala fa'lala. Nah. Jadi kalau diberi tambahan berarti menjadi tazalzala tafa'lala. Kaidah kelima, kalau ditanya wazannya disertakan huruf tambahannya. Kalau ditanya jalasa, jangan katakan wazannya fa'ala, tapi fa'ala. Nah, kemudian terakhir, huruf tambahan itu ada 10. Nah, kaidah yang keenam kita tulis di sini ya. Huruf tambahan ada 10. Terkumpul di kata sa'al. Tumu niha. Sa'al tumu niha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alif. Jadi ini huruf tambahan. Huruf tambahan itu ada 10. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Nah, walaupun ha itu jarang sekali kita dapatkan. Begitu juga dengan mim jarang sekali kita dapatkan tambahannya. Nah, yang sering itu sin, ya, nun, waw. Nah, itu sering. Waw jamaah, ya mukhatabah. Nah, tapi tidak lebih dari 10 ini huruf tambahan. Nah, jadi seperti ista'mala. Sin itu huruf tambahan. Ista'mala. Kata ista'mala. Ista'mala. Ista'mala ini huruf asalnya atau sulasi mujarrodnya ini adalah amila. Huruf tambahannya mana? Alif, sin, ta. Alif, sin, ta. Nah, seperti itu. Jadi ini dia pembahasan kita pada kali ini tentang al-mizanu sorfi lil af'al. Timbangan sorof berkaitan dengan fi'il. Jadi fi'il itu kita ulangi, ada mujarrad, ada mazid. Mujarrad yang belum ada tambahannya, mazid yang ada tambahannya. Mujarrad itu ada 2, sulasi dan rubai. 3 huruf dan 4 huruf. Mazid itu sama. Ada sulasi mazid, ada rubai mazid. Sulasi mazid yaitu fi'il yang pada dasarnya 3 huruf diberi tambahan. Rubai mazid pada dasar 4 huruf diberi huruf tambahan. Kemudian kaidah yang keempat, wazan daripada fi'il semua kembali ke fa'ala. Disesuaikan barisnya dalam sulasi mujarrad. Nah, kalau sudah ditambah, tetap kalau ditanya wazannya ditulis juga huruf tambahannya. Jalasa
wazannya adalah fa'ala. Tazalzala wazannya adalah tafa'lala. Dan huruf tambahan itu ada 10. Huruf zaidah yaitu terkumpul dalam kata sa'altumuniha. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dipahami. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.